Bayangkan seorang legenda besar sepak bola yang pernah memenangkan gelar dan bertempur di level tertinggi Eropa, kini berdiri di pinggir lapangan. Bukan sebagai pemain, tetapi sebagai arsitek masa depan sebuah tim kecil di Italia. Tapi apa jadinya jika legenda itu memilih jalur yang jauh dari glamor untuk membangun sesuatu dari nol? Lantas bagaimana ceritanya? Tonton video ini sampai habis ya. Dari lapangan ke bangku pelatih, transformasi Cesc Fabregas seperti cerita di film. Karir Cesc berubah drastis. Setelah pensiun sebagai pemain pada 2023, ia langsung mengambil peran pelatih di tim muda Como 1907. Namun titik balik datang November 2023, ketika pelatih utama dipecat dan Fabregas ditunjuk sebagai pelatih sementara tim utama saat itu. Meski statusnya interim dan belum mengantongi lisensi kepelatihan penuh, dampaknya untuk Como sangat terasa dan menunjukkan semangat dan visi yang baru. Setelah promosi ke Serie A musim 2023-2024, pada Juli 2024, Fabregas secara resmi dianggap sebagai pelatih kepala dengan kontrak 4 tahun. Dirinya bukan hanya membawa Como promosi, tetapi itu adalah kepercayaan besar dari pemilik klub, yakni Hartono Family, terhadap visinya membantu klub kecil menembus liga tertinggi di Italia. Sejak menjadi pelatih Como, Fabregas tidak setengah-tengah. Ia memperkenalkan filosofi sepak bola modern ke Como, seperti penguasaan bola, pressing tinggi, transisi cepat, dan agresivitas dari pemain muda maupun senior. Hasilnya, mendatangkan banyak pemain dan perubahan total di skuad. Dalam 2 musim terakhir, Como sudah mendatangkan 36 pemain baru. Para pemain muda, khususnya lulusan akademi dari klub-klub besar, mendapat kepercayaan penuh dari seorang Fabregas. Contohnya Nico Paes, seorang pemain muda berbakat yang tampil gemilang dan jadi kunci permainan Como. Fabregas tak sekedar mengejar hasil, tapi ia mencoba membangun identitas. Seperti yang ia katakan sendiri, tim kecil boleh punya mimpi besar, asal punya karakter dan keberanian. Bukti nyata di lapangan, Cesc Fabregas memberikan hasil dan momentum. Sudah ada tanda-tanda bahwa proyek yang dibangun Fabregas bukan sekedar ambisi. Di musim 2025-2026, Como mencatatkan performa impresif seperti stabilitas, konsistensi, dan semangat juang. Kemenangan melawan tim-tim besar Serie A dan permainan impresif dari para pemain muda itu menunjukkan bahwa filosofi Fabregas mulai menemukan bentuk di lapangan. Bukan hanya sekedar menang, skuad yang dibangun Fabregas menunjukkan perkembangan karakter tak kenal gentar dan tidak setengah-tengah di setiap pertandingan. Itu yang membuat banyak penggemar sepak bola mulai melihat Como bukan sebagai tim kecil biasa. Tentu saja perubahan besar itu membawa sorotan bahkan kritik. Ada yang menyebut Como sebagai klub kecil palsu karena belanja besar dan ekspektasi tinggi. Butuh karakter kuat untuk menghadapinya. Fabregas tentu tak tinggal diam. Ia menegaskan bahwa tim ini dibangun dengan sabar, dengan kesadaran bahwa ada proses dan kemungkinan naik turun. Kepemimpinannya bukan hanya soal strategi hari ini, melainkan visi jangka panjang, transformasi budaya klub, dan pembinaan pemain muda. Sebuah proyek besar untuk tim yang dulu jauh dari gemerlap tim elit Serie A. Tetapi sekarang menunjukkan bahwa mereka bisa bermimpi besar. Kenapa cerita Cesc Fabregas bersama Como 1907 layak dinikmati? Karena ini bukan segera cerita tentang kemenangan. Ini cerita tentang transformasi, tentang keberanian mengambil langkah besar, tentang membangun identitas dari awal bukan instan, tapi dengan filosofi. Bagi penikmat bola, ini bukti bahwa dengan visi yang jelas dan karakter kuat, tim kecil bisa menjadi penantang tim-tim besar. Serta ini pengingat bahwa kejayaan bisa datang dari kerja keras, keberanian, dan konsistensi. Dan ingat, ini masih awal dari proyek yang baru dimulai. Siapa tahu dalam waktu beberapa tahun, nama Como dan Fabregas akan disebut-sebut bukan sebagai kejutan, tapi sebagai kekuatan serius di Italia, bahkan Eropa.